Media asing senggol RUU TNI hingga singgung Presiden Prabowo, sebut soal jabatan aneh Letkol Teddy. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja, diganti Menwa, kalau perlu diganti Pramuka. RUU TNI adalah karpet merah kebangkitan Orde Baru dan dui fungsi ABRI. Sejarah reformasi 1998 yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata sedang coba dihapus karena DPR mengadakan rapat RUU TNI secara diam-diam, tertutup, malam-malam, tidak di gedung parlemen, dan di tengah situasi negara yang sedang efisiensi. Oh, ternyata ini alasan pengunggaran pengangkatan pegawai negeri sipil. Langkah ini tentunya dilakukan setelah adanya perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia. Reformasi yang memastikan bahwa demokrasi berdiri di atas supremasi sipil, yang artinya memastikan tentara tetap pada kodratnya, yaitu menjaga pertahanan negara, bukan ikut campur dalam politik dan bisnis. Kalau kalian bilang kami tidak punya pekerjaan karena mengkritisi RUU TNI, sepertinya kalian yang lebih terlihat tidak punya pekerjaan daripada kami. Sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Maksudnya, tentara tidak boleh menjadi partisan, tentara tidak boleh berpihak, tentara tidak boleh mengelompok, dan tentara tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Tentara harusnya jadi alat negara. Tentara harusnya bekerja untuk kepentingan semua golongan. Dewan Pengkhianat Rakyat Bangsat nih, dengerin kata Presiden nih. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Kenapa? Kenapa coba? Jual aja tuh gedung DPR, nggak ada gunanya juga orang-orang di situ. Kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dui fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Hanya bahas 3 pasal kalau kata pimpinan DPR hari ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Catat, cermatin, apalin. Pasal 3 ngatur kedudukan TNI. Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit aktif dari 55 jadi 65 tahun. Pasal 47, klausul terakhir yang masuk dalam revisi Undang-Undang TNI yaitu perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dari 10 tambah 6 menjadi 16 pos lembaga kementerian baru yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif, diantaranya monggo daftar dilihat Kementerian Kelautan Perikanan, Basarnas, BSSN, apalagi BNN, SAR, dan sebagainya. Gimana? Ingat, kalau kata pimpinan DPR, cuma 3 pasal. Pak, Terima kasih semuanya. Pak, revisi TNI, Pak. Pak, revisi TNI. Terima kasih ya. Pak, revisi TNI. Ya, ini yang paling krusial dalam revisi undang-undang TNI yang akan dibahas ini ada usulan untuk memperkuat peradilan militer. Yang mana sebelumnya oleh undang-undang TNI yang ada itu disuruh direformasi. Dalam undang-undang TNI yang S16 itu dikatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum maka diadili dalam sistem peradilan umum. Kok dalam draft yang kami terima dalam revisi undang-undang TNI, dia pengen pasal itu justru sebaliknya. Kalau dia melanggar tindak pidana, dia di dalam peradilan militer. Ini kan keliru gitu ya. TAP MPR nomor 6 dan 7, amanat reformasi dan amanat undang-undang 34 2004 itu mengamanatkan bahwa kalau TNI bersalah melakukan tindak pidana umum diseret dalam peradilan umum. Kenapa? Supaya orang semua bisa lihat. Supaya ada equality before the law di sana. Supaya orang ada persamaan di muka hukum gitu ya. Kalau TNI membunuh orang seperti kasus Tangerang,
Diadilin dong yang sama dalam peradilan yang sipil, peradilan sipil, supaya orang semua bisa mantau, terbuka, dan tidak ada impunitas. Hukumannya juga sama. Oleh karena itu sebetulnya Undang-Undang TNI TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 itu mensyaratkan kalau prajurit TNI melakukan tindak pidana umum, diadili dong dalam peradilan umum supaya fair. 1 pekan terakhir ini beredar kabar seorang mayor diangkat menjadi letkol karena penghargaan, karena mekanisme yang tidak jamak, mekanisme yang tidak banyak orang tahu, dan mekanisme yang tidak biasa. Dan tentu ini menggugah rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa keadilannya orang. Ini saya relevansikan Pak dengan berbagai sistem promosi atau merit system yang banyak sekarang ini dalam bentuk penghargaan, mulai dari sekolah, kenaikan pangkat, dan lain-lain, yang semakin tahun itu semakin banyak yang harnya proporsinya itu. Dan itu berlaku bukan cuma di TNI tapi juga di Polri. Dan ini tanggapan-tanggapan ini penting bagi kami untuk menyerap filosofi dari jawaban Bapak, perspektif Bapak, sehingga kami lebih mampu memahami apa dibalik proses-proses revisi yang terjadi. Untuk dari mayor ke letnan kolonel butuh waktu 4,5 tahun. Nah, Teddy mayornya udah 4,5 tahun belum? Juga belum. Dia naik jadi mayor aneh, kemudian menjadi letkol apalagi gitu. Jadi ini kok kayak kita nonton film Naga Bonar gitu kan? Bagaimana pangkat diatur gitu. Barjo kau letnan kolonel gitu. Lukman kau mayor gitu. Bujang kau kayaknya nggak punya peran, kau kopral aja lah gitu. Iya. Jadi udah mulai ada kan narasinya. Dia lu lihat Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dicurang emang? Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi, ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar nggak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, toh RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong tunggu. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue nggak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil. Telak lu kalah. Revisi Undang-Undang RUU TNI yang dilakukan pemerintah dan panja DPR turut disorot media asing. RUU TNI yang dibahas di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dikhawatirkan bisa menguasai sejumlah jabatan di pemerintahan. Salah satu media asing yang turut memberitakan ialah The Straits Times. Media tersebut menyinggung penempatan dan perluasan perwira militer aktif ke jabatan sipil. Nantinya, prajurit aktif bisa memegang jabatan di kementerian lembaga pemerintah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak pembongkaran sistem otoriter Presiden Soeharto beberapa dekade lalu. Kebijakan pemerintah dan DPR tersebut menuai kekhawatiran dari beberapa pengamat politik. Pasalnya, negara dengan demokrasi terbesar ketiga ini dapat menghidupkan dua fungsi ABRI lagi. Dikhawatirkan, militer dapat mengendalikan sejumlah perusahaan milik negara. Sementara Presiden Prabowo sendiri belum memberikan respons secara terbuka terkait undang-undang ini. Namun, media tersebut menyoroti langkah kepala negara yang telah menunjuk perwira militer aktif ke jabatan sipil. Salah satunya jabatan yang diemban Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai